Sehari setelah kembali ke rumah, Lutz dan aku pergi ke toko Beno bersama-sama. Salju memercik di sana-sini, tapi jika kami tidak pergi ke tempat Beno sebelum salju menumpuk, aku akan kehilangan kesempatan melaporkan kesembuhanku dan berterima kasih atas bantuannya. Beno sangat khawatir, Main. Dia yakin Guildmaster entah bagaimana menipumu atau menempatkanmu di tempat yang buruk. Oh, mungkin dia mendengarku memanggil bantuannya. Ketika keluarga Freida mengepungku, aku berseru meminta bantuan Beno dalam hatiku. Mungkin aku mengirimkan beberapa gelombang otak aneh yang dia ambil atau semacamnya. Lutz mengerutkan kening pada kataku dan memelototiku. Kau tidak meminta bantuanku. Melihat wajah cemberut Lutz membuat tawa geli menumpuk di dalam diriku. Aku akhirnya cekikikan, dan mulutnya melengkung lebih tajam. Kenapa kamu tertawa? Karena maksudku, kau sudah menyelamatkanku. Lutz berkedip karena terkejut dan tampak benar-benar terpana, yang membuatku semakin terkikik. Kamu memberitahu Freida bahwa aku akan sakit jika terus bergerak, kan? Berkat itu aku mendapat cukup istirahat, menghindari makan malam bersama mereka, dan pada dasarnya semuanya berjalan jauh lebih baik. Heh, benarkah? Lutz tersenyum senang, sedikit meremas tanganku, dan maju selangkah. Bagiku, angin juga sedikit lebih tenang, karena hanya sedikit salju yang menerpa wajahku. Selamat pagi. Halo Main. Senang melihatmu sehat kembali. Toko Beno hangat dan penuh energi. Kami menghela napas lega saat kami masuk ke dalam dan Mark dengan cepat berjalan ke arah kami. Meskipun turun salju, tapi rasanya toko itu memiliki banyak pelanggan, tidak seperti biasanya. Yang aneh, karena bengkel yang lain terburu-buru tutup untuk musim dingin. Aku melihat sekeliling, menggumamkan pengamatan itu, dan Mark tersenyum. Toko kami menerima untung paling banyak saat musim dingin. Dengan badai salju menerpa, banyak hari di mana seseorang tidak bisa bekerja, jadi aku pikir musim dingin adalah musim di mana kebanyakan orang mengencangkan dompet mereka dan hidup sehemat mungkin, tapi tampaknya bukan itu masalahnya. Para bangsawan menjadi bosan saat turun salju, dan dompet mereka mengendur hingga tingkat yang mengejutkan ketika diberi kesempatan untuk menghabiskan waktu. Oh, aku mengerti. Produk waktu luang. Konsol video game sedikit di luar jangkauanku, tetapi banyak game berbasis kartu yang biasa aku sukai seperti Hanafuda, Karuta, dan kartu remi barat muncul di kepalaku. Mungkin membuatnya ketika aku memiliki kesempatan merupakan sesuatu yang cerdas. Namun, untuk saat ini, pikiranku terganggu oleh Lutz yang menarik lengan bajuku. Apakah kamu baru saja memikirkan sesuatu untuk dijual? Yah, mungkin jika kita punya kertas. Potongan kayu tipis dapat berfungsi sebagai kartu, tetapi satu set kartu yang tepat perlu dipotong cukup tipis dengan dimensi yang sama. Itu tidak akan menjadi masalah jika aku bisa menyewa tukang kayu untuk memotong kartu, tetapi setidaknya aku ingin menunggu sampai pembaptisanku sebelum melanggar pengaturan. Aku pikir semua itu, Lutz yang membuatnya. Apakah Lutz bisa memotong kayu tipis? Dan aku belum pernah melihat cat apapun di dunia ini. Mungkin ada, mengingat orang-orang menggunakan pewarna, tapi itu di luar jangkauanku atau siapapun yang ku kenal untuk mewarnai kartu remi dengan benar. Dengan sedikit tinta dan kayu, seharusnya tidak mustahil untuk membuat sogi atau permainan papan reversi, tetapi bermain kartu sangat ideal karena ada begitu banyak permainan yang bisa kau mainkan dengan satu set. Aku rupanya dibawa ke kantor Beno saat aku sedang berpikir, dan tanpa kusadari, dia menatap tepat ke wajahku. Kesadaranmu kembali, Main. Hah? Ya, maaf sudah membuatmu khawatir, jawabku berkedip karena terkejut. Beno mengerutkan alisnya dengan curiga dan tidak berhenti menatapku. Tuan, Main baik-baik saja. Dia tidak sakit, dia hanya memikirkan sesuatu.
Beno akhirnya diyakinkan oleh jaminan Lutz, dan dia berdiri tegak. Dia mendudukkan kami di meja dekat perapian dan mendesah berat. Butuh banyak upaya untuk kakek tua itu untuk menyerahkan salah satu alat sihir yang dia dapatkan untuk cucunya. Sejujurnya, aku harus bertaruh dia menggunakannya padamu. Oh, ternyata Guildmaster ingin menipuku agar bekerja untuknya. Jika aku tidak punya uang untuk membayarnya, dia akan menyuruhku pindah ke tokonya untuk melunasi hutang. Ya, sudah kukira. Itu sebabnya aku membayarkan semua emas itu lebih awal padamu. Beno menyeringai percaya diri. Aku mengangguk, lalu mengungkapkan bagaimana dia telah ditipu. Benar, tapi sepertinya dia memberitahumu bahwa itu seharga 1 emas dan 2 perak besar, padahal kenyataannya itu seharga 2 emas dan 8 perak besar. Si tua bangka itu. Aku benar-benar lega ketika tabunganku hampir tidak bisa menutupinya. Baik Freida dan Guildmaster sama sekali tidak memperkirakannya. Mereka benar-benar terkejut saat aku membayar tanpa masalah, tambahku setelah Beno menggaruk kepalanya dengan frustrasi dan mengerang. Untuk sesaat dia membeku karena terkejut, lalu menyeringai pada dirinya sendiri. Oh ya, aku menaikkan harganya. Benar. Penderitaan mereka cukup baik bagiku. Tapi jangan lengah jika di dekat keluarga itu. Mereka akan memakan orang tolol tanpa indera bahaya sepertimu hidup-hidup. Aku pikir yang terbaik adalah aku melaporkan kepada Beno apa yang telah dilakukan oleh si tolol kecil tanpa indera bahaya ini. Namun, aku ingin menundanya berteriak padaku, jadi aku agak bertele-tele. Hei, Beno. Aku punya pertanyaan. Bagaimana perkembangan budaya manisan di daerah ini? Apa yang kamu maksud? Beno memelototiku dengan mata merah gelapnya dan aku menjelaskan, menambahkan alasan saat aku melakukannya. Di tempatku tinggal, orang tidak terlalu banyak makan makanan manis. Kami punya madu, buah-buahan, dan paru-paru di musim dingin, tapi hanya itu. Jadi, Beno. Ini mungkin pertanyaan konyol untuk aku tanyakan, tetapi Freida punya gula di rumahnya. Apakah itu langka? Terlepas dari kenyataan bahwa keluargaku tidak memiliki gula, sangat mungkin bahwa orang kaya pada umumnya memilikinya. Meski demikian, aku menginginkan jawaban tegas dari seseorang yang lebih berpengetahuan daripada aku, dan jika memungkinkan, aku ingin dia memberitahuku bahwa bagian kota yang lebih baik akan memiliki gula bahkan jika orang miskin seperti kami tidak mampu membelinya. Tentu saja, tidak mungkin dia akan memberikan jawaban yang aku inginkan. Masih jarang di sekitar kota bagian ini. Baru-baru ini kami mulai mengimpornya dari luar, tapi popularitasnya semakin meningkat di sekitar ibu kota kerajaan dan di kalangan bangsawan. Tunggu. Apakah kamu melakukan sesuatu lagi? Aku menyusun sesuatu dengan sangat sengaja sehingga Beno segera menyadari apa yang kumaksud. Alisnya terangkat karena marah. Untuk meringkas apa yang dia katakan, gula itu sendiri mulai populer di kalangan bangsawan, tetapi tidak banyak manisan yang dikembangkan darinya. Bisa dikatakan bahwa budaya manisan masih dalam masa perkembangan. Kue pon sederhana dan ortodoks, tetapi aku tanpa ragu telah melangkah terlalu jauh. Aku membuat kue pon untuk mereka, dan mereka sangat menyukainya. Oh, benar, makanan itu ya. Rasanya sangat enak. Itu lembab dan seperti meleleh di mulutku. Aku belum pernah makan yang manis-manis dan... Tunggu, main. Lutz sendiri, yang memakan beberapa kue pon, juga memelototiku. Secara naluriah aku tahu bahwa aku telah melakukan sesuatu yang seharusnya tidak aku lakukan. Kenapa kamu selalu saja menjulurkan lehermu di depan pemangsa seperti mereka? Apakah kamu ingin dimakan hidup-hidup? Jika kue pon sederhana membuatnya marah, aku senang aku tidak membuat shot cake untuk mereka. Keputusanku murni dimotivasi oleh pengalamanku dengan takaran dan oven kayu, tapi tetap saja. Semuanya baik-baik saja,
Semua itu baik-baik saja. Aku berjanji untuk membuat manisan bersama Freida, dan hanya itu yang bisa kupikirkan untuk berterima kasih padanya, jadi. Terima kasih padanya. Kau sudah membayarnya, itu sudah cukup. Beno pada dasarnya mengatakan hal yang sama seperti Freida. Pedagang mengharapkan harga mereka dibayar dan sesuatu melebihi itu sama sekali tidak diperlukan. Oh, Freida mengatakan hal yang sama. Lagi, bagaimana kau akan bertahan hidup jika musuh terus mengajarimu? Bukankah aku sudah memberitahumu untuk memilih pertempuran dan lebih berhati-hati tentang apa yang akan terjadi jika kamu kalah? Dasar bodoh. Tidak, aku memang tidak pernah belajar. Tapi tetap saja, bukankah normal untuk ingin berterima kasih kepada orang yang menyelamatkan hidupmu? Maksudku, dia menyelamatkan hidupku, jadi pada dasarnya, kamu lupa bahwa kakek itu berbohong untuk memperdayamu. Aku tidak punya argumen untuk menentang itu. Pada akhirnya, dia hanya berpikir tentang bagaimana uang telah menyelamatkan hidupku dan tidak ada yang lain. Aku tidak merasakan hal yang sama, tetapi jika aku terpaksa meninggalkan toko Beno dan bergabung dengan toko Guildmaster karena hutang, perasaanku mungkin akan jauh lebih bertentangan. Sesh. Mereka hanya membiarkanmu pergi ke sini karena kamu memiliki penelanan dan mungkin akan mati sebelum kamu bisa melakukan sesuatu yang istimewa. Jika mereka serius padamu, mereka akan memihakmu sebelum kau menyadari apa yang terjadi. Jangan melompat ke dalam bara api sendirian. Aku mengerti. Itu sepertinya akurat. Aku memang berpikir bahwa dalam semua jebakan mereka agak longgar dalam eksekusi. Pada akhirnya mereka mungkin hanya sedikit bermain-main denganku, mengira aku akan mati karena penelanan atau diculik oleh bangsawan. Ketika kamu bilang mereka akan memihakku sebelum aku menyadari apa yang terjadi, apa sebenarnya yang kamu maksud? Hal paling sederhana adalah langsung ke orang tuamu dan memaksakan masalah ini. Mereka takkan bisa menolak setelah dia menyelamatkan hidupmu. Dia bisa menyuapmu dengan berjanji untuk menjagamu setelah pembaptisanmu, dan tidak mengherankan jika kau akhirnya bertunangan dengan salah satu kakak Freida sebelum kau tahu apa yang terjadi. Dia tidak melakukannya karena usahanya akan sia-sia jika kamu meninggal setahun kemudian. Apa? Itu menakutkan. Aku memeluk diriku sendiri dan menggosok lenganku yang merinding karena ketakutan ketika Beno menyaksikan dengan ekspresi putus asa di wajahnya. Kau baru menyadarinya. Kamu harus belajar mengenali bahaya di sekitarmu. Tapi bagaimanapun, apakah kamu baru saja memberi mereka manisan yang sudah jadi? Aku tidak mengerti maksud pertanyaan Beno, jadi aku memiringkan kepala dan menjelaskan bagaimana aku membuat kue dengannya. Tidak, aku hampir tidak cukup kuat untuk membuat manisan sendiri, jadi aku mengajari koki rumah Freida cara membuatnya sambil membantu. Mereka memiliki banyak tepung putih murni dan gula, bahkan oven berbahan bakar kayu asli. Bukankah itu luar biasa? Ya, tentu saja, luar biasa. Jadi pada dasarnya, mereka tahu seluruh resepnya sekarang. Beno memegangi kepalanya begitu keras sehingga sejujurnya membuatku sedikit khawatir. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa kue kecil yang aku buat sebagai bentuk terima kasih akan menyebabkan begitu banyak keributan. Apa aku melakukan sesuatu yang buruk? Hanya orang bodoh yang akan memberikan sesuatu yang bernilai banyak uang secara gratis, jadi ya, kau memang bodoh. Kita bisa menjualnya kepada bangsawan. Sejujurnya, aku hanya tidak mengerti produk mana yang untuk bangsawan dan mana yang untuk rakyat jelata. Tapi aku mengerti bahwa resep kue aku cukup bernilai. Aku akan lebih berhati-hati dengan resep di masa depan. Apakah kita tidak bisa membuat koki kita sendiri yang membuatnya untuk dijual? Mereka belum mulai menjualnya, jadi gula masih sulit didapatkan.
Ketika aku menyarankan agar kami menjual kue terlebih dahulu, Beno menyeringai jelas. Tetapi tidak peduli seberapa sering dia menyeringai, aku tidak tahu betapa sulitnya mengimpor gula. Membeli produk adalah bagian dari bisnis Beno. Kalau begitu, kita harus menyerah saja. Jika kau memiliki gula dan koki yang bisa mengerjakan oven kayu dengan baik, aku juga akan mengajarimu resep kue pon secara gratis. Sepertinya kamu masih punya banyak resep, kata Beno, membaca yang tersirat dan menatapku dengan seksama, tapi semua resep manisanku membutuhkan gula. Tidak ada gunanya memberitahu mereka kepada seseorang tanpa gula. Dengan pengetahuan baruku bahwa resep manisan cukup bernilai, aku membusungkan dada dan menyeringai. Itu akan membebanimu. Jadilah keras kepala di dekat mereka, bukan padaku. Dia benar, jadi aku menjawab dengan lemah, aku akan berusaha. Aku tidak terbiasa memberi harga pada apa yang aku lakukan berdasarkan niat baik, tetapi aku harus menyesuaikan diri jika aku ingin bertahan sebagai pedagang. Hanya itu yang harus kamu laporkan. Tidak, meskipun ini semacam hal pribadi. Aku tidak akan bisa sering-sering meninggalkan rumah saat musim dingin, jadi aku mungkin tidak akan datang ke toko lagi sampai musim semi. Itu normal, jangan khawatirkan aku. Sungguh, daripada hampir semua orang, Mark dan Beno lebih cemas tentang aku yang ambruk. Toko dapat beroperasi dengan baik tanpaku, tetapi aku merasa perlu untuk terlebih dahulu memperingatkan mereka bahwa aku tidak akan berkunjung sebelum mereka mengkhawatirkanku. Ya, lantas bagaimana dengan menjadi asisten Otto? Sepertinya Beno mengira aku pergi ke gerbang hampir setiap hari saat musim dingin, tapi itu jauh dari kebenaran. Keluargaku tidak akan pernah membiarkanku memaksakan diri seperti itu. Aku hanya pergi ke gerbang sekitar 10 kali sepanjang musim dingin karena aku hanya bisa pergi jika cerah, tidak ada badai salju, aku merasa baik-baik saja, dan ayahku memiliki shift pagi atau siang di tempat kerja. Apakah kamu bahkan akan cukup sehat untuk bekerja setelah pembaptisanmu? Sejujurnya, aku tidak tahu dan itu membuatku takut. Beno terlihat sangat khawatir, tapi sungguh, aku ingin tahu hal itu lebih dari dia. Apakah ada pekerjaan yang bisa aku lakukan? Sepertinya kamu lebih baik berpikir keras tentang apa yang ingin kamu lakukan. Jadi, bagaimana kau akan menjual hasil kerajinan musim dinginmu? Aku ingin memiliki beberapa di tangan saat baptisan musim semi semakin dekat. Rencana awalku adalah menjual semuanya begitu musim semi tiba, tetapi itu tidak akan memberinya cukup waktu sebelum upacara pembaptisan musim semi. Yang kami buat dengan terburu-buru untuk pembaptisan musim dingin sudah terjual dan dia hampir tidak punya stok. Aku akan mengawasi cuaca dan membawanya saat cuaca bagus. Tapi karena kita mengumpulkan buah paru di hari yang cerah, aku mungkin hanya akan datang saat hari mendung. Oh ya, buah paru. Membuatku nostalgia. Aku menyukai jus paruku saat itu. Beno tersenyum nostalgia. Dia dulu pasti telah pergi mencari paru di masa lalu. Aku sedikit tersenyum, membayangkan Beno muda membagi rampasannya dengan Corina. Lutz menyeringai, mungkin memikirkan paru-paru yang akan dia makan. Aku pasti akan membuat kue paru lagi tahun ini, katanya. Kue paru, apa itu? Beno menyipitkan matanya. Keringat dingin mengalir di punggungku saat aku memikirkan bagaimana aku menyebarkan resep kue paru secara gratis. Lutz, mungkin kita harus merahasiakan resep itu. Kami tidak ingin kehilangan kesempatan untuk mendapatkan paru untuk diri kami sendiri. Sisa paru tidak layak untuk dikonsumsi manusia. Itu adalah pakan ternak, atau setidaknya, itulah yang diyakini orang-orang. Dan berkat kesalahpahaman mereka menukarnya dengan telur kepada Lutz. Jika mereka tahu nilai gunanya, sisa paru akan menjadi jauh lebih mahal dengan sangat cepat. Itu akan menjadi masalah bukan hanya bagi kami,
Tetapi bagi semua orang yang bergantung pada mereka untuk memberi makan hewan mereka di musim dingin. Oh ya, ini adalah hadiah hanya untuk kami, rahasia kecil kami. Pada saat kami menyelesaikan diskusi kami dan meninggalkan toko Beno, salju mulai menumpuk di sepanjang tepi jalan. Aku menghela nafas kecil. Salju berarti aku tidak bisa keluar. Sepertinya sudah waktunya kita untuk menutup diri lagi. Lutz menatap salju yang menumpuk dengan marah dan mengangguk kecil. Kehidupan rumah tangganya sangat terjal sehingga bahkan ibunya mengeluh tentang hal itu kepadaku. Dan tidak diragukan lagi bahwa Lutz merasa jauh lebih buruk tentang hal itu daripada dirinya. Musim dingin memaksa Lutz untuk tinggal di dalam rumah, dan aku bisa membayangkan bahwa itu adalah saat yang menyedihkan baginya. Hei, Lutz, mengapa kau tidak mengumpulkan alat belajarmu dan datang ke tempatku setiap beberapa hari? Yang terbaik yang bisa aku lakukan untuk membantu Lutz adalah memberinya tawaran tersebut agar bisa sesekali mengambil nafas. Jika dia datang setiap hari, keluarganya hanya akan memperlakukannya lebih buruk, dan dia akan membutuhkan alasan untuk sering mengunjungiku. Kita bisa melewatkannya saat dia menunjukkan kemajuan dalam membuat tongkat. Ekspresi Lutz sedikit menyala karena saranku. Ya, kedengarannya bagus. Terima kasih. Jumlah hari bersalju meningkat dan sedikit orang yang berjalan di jalanan. Demi melawan hawa dingin, sebagian besar keluarga tetap bersembunyi di dalam rumah dan jarang keluar. Sama seperti tahun lalu, ayah adalah seorang tentara yang harus tetap bekerja di gerbang sepanjang tahun, jadi dia tidak mendapatkan hari libur. Dia bekerja pada hari-hari bersalju dan jarang berada di rumah. Setiap ada waktu luang di rumah, Tuli memanfaatkan kesempatan tersebut untuk membuat jepit rambut. Dia menganggapnya lebih serius daripada pembuatan keranjang dari tahun lalu karena masing-masing memiliki harga yang lebih tinggi. Ibu sama-sama tertarik, tetapi dia harus memprioritaskan pembuatan pakaian kami. Pertama membuat pakaian khususku, karena pembaptisanku dilakukan tahun ini. Bu, tidak bisakah kita menjahit apa yang dikenakan Tuli tahun lalu? Tuli telah tumbuh lebih besar selama setahun terakhir. Pakaian khusus yang dia kenakan untuk pembaptisannya musim panas lalu tidak diragukan lagi sangat ketat untuk dirinya sendiri sekarang. Sejauh yang aku tahu, itu akan menghemat banyak waktu untuk hanya memperbaiki pakaian yang hampir tidak pernah dia pakai. Tuli jauh lebih besar darimu sehingga bahkan hanya mengerjakan ulang akan merepotkan, kata ibu sambil tersenyum masam. Biasanya, sebuah keluarga tidak perlu membuat beberapa gaun untuk acara-acara khusus. Mewariskan satu pakaian dari kakak ke adik kandung adalah hal biasa. Tapi Tuli dan aku terlalu berbeda ukurannya. Tuli terlihat seperti seusia sekitar 8 atau 9 tahun ketika dia berusia 7 tahun, dan aku terlihat seperti anak 4 atau 5 tahun. Sejujurnya kami tidak mungkin mengenakan pakaian yang sama. Aku mencoba memakainya di dekat perapian, tapi itu tergantung di lenganku dan gaun yang seharusnya berhenti di sekitar lututku menjulur ke mata kakiku. Tapi kupikir jika kita menarik bagian bawah roknya, kita bisa membuatnya lebih pendek dan menambahkan beberapa hiasan yang terlihat lucu. Mungkin kita bisa menambahkan bunga kecil di lipatannya. Itu lebih dari sedikit pembuatan ulang. Itu akan terlihat sangat mewah. Tuli terkikik mendengar saranku. Ketika ukurannya harus diubah total seperti itu, standarnya adalah melepaskan semua benang, memotong kain ke ukuran baru, dan kemudian menjahit ulang semuanya. Aku aneh karena menyarankan agar kami melipat kain dan menambahkan hiasan untuk menyembunyikan jahitannya. Itu jelas merupakan kasus di mana aku harus tutup mulut dan tidak mencoba untuk bertaruh pada keberuntunganku. Oh baiklah, kami tidak ingin gaun itu terlihat begitu mewah sehingga menonjol. Kupikir jika kita hanya melipat kainnya, kita bisa melepaskan jahitannya untuk membuatnya lebih panjang dan terus menggunakannya ketika aku bertambah tua,
tapi hanya orang-orang dengan uang cadangan yang menggunakan lebih banyak kain daripada yang mereka butuhkan. Pakaian berenda dengan lipatan membutuhkan kain ekstra, jadi umumnya hanya orang kaya yang memakainya. Hal yang sama berlaku untuk hiasan pada pakaian, yang membutuhkan bahan cadangan yang biasanya tidak kami miliki. Itulah tepatnya mengapa pakaian tuli dibuat agar pas dengannya. Aku terdiam, berpikir bahwa meskipun ada kenyamanan, hiasan tambahan akan terlalu menonjol. Tapi terlepas dari keraguanku, ibu tampak sangat antusias dengan ideku. Dia memegang pundakku dan tersenyum. Kupikir itu ide yang bagus, sayang. Jika tidak berhasil, kita bisa membuat ulang seperti biasa. Oke, ya. Sekarang apapun yang kukatakan tidak ada yang akan mengubah pikirannya. Aku harap aku punya waktu untuk membantunya dengan ini selain membuat jepit rambutku sendiri, dan mengajari Lutz memasak. Aku yakin jauh lebih sibuk daripada musim dingin tahun lalu. Secara alami, tidak mungkin aku bisa melarikan diri dari ibu begitu dia bersemangat tentang sesuatu. Meskipun pindah ke perapian, aku tidak mengenakan apa-apa selain pakaian musim panas tuli dan dengan demikian tubuh lemah dan rentanku masuk angin saat kami mendiskusikan cara melipat dan menyelipkannya. Hachiu.